Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih, masih di bab yang ketiga, yaitu tentang perbedaan mazhab, baik itu mazhab fikih dan juga mazhab usul fikih. Di dua pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bahwa yang disebut dengan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang lumrah di kalangan para ulama. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah berbeda pendapat dengan beberapa sahabatnya, dan para sahabat juga berbeda pendapat dengan para sahabat yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang lumrah, sangat biasa saja. Perbedaan bisa terjadi karena adanya perbedaan intelektualitas, perbedaan sudut pandang di dalam memahami suatu kondisi, perbedaan jalur sanad hadis, dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, perbedaan fikih dan perbedaan mazhab itu sesuatu yang biasa saja, bahkan bisa menjadi suatu kemudahan bagi umat Islam. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang apa itu mazhab dan apa saja mazhab fikih dan mazhab usul fikih. Kita ulangi sedikit untuk mengingat-ingat kembali pembelajaran kita di pertemuan yang lalu, bahwa yang disebut dengan mazhab itu adalah kumpulan hukum-hukum yang memuat berbagai macam persoalan atau permasalahan. Dan pada praktiknya, istilah mazhab sering diterjemahkan dengan istilah aliran. Ada 4 mazhab yang sangat terkenal di dunia fikih Islam. Yang pertama adalah mazhab Hanafi yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah dari kota Kufah di negara Irak saat ini. Juga ada mazhab Maliki yang dipopulerkan oleh Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Juga ada mazhab Syafi'i yang dikembangkan oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i di kota Baghdad, kemudian beliau pindah ke Mesir. Juga ada mazhab Hambali yang dipopulerkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di kota Baghdad, ibu kota negara Irak saat ini. Adapun mazhab usul fikih yang populer ada 3. Yang pertama adalah metode mutakallimin atau disebut juga dengan metode Syafi'iyah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih secara sistematis. Yang kedua ada metode fuqaha atau metode Hanafiyah yang dikembangkan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Kemudian pada abad ke-7 muncul metode yang ketiga, yaitu menggabungkan 2 metode sebelumnya. Ini dikembangkan oleh para ulama-ulama usul fikih modern hingga sampai saat ini. Dan kebanyakan penulisan kitab ilmu usul fikih di era modern lebih banyak menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu metode gabungan dari 2 metode sebelumnya. Setelah kita mempelajari tentang mazhab fikih dan mazhab usul fikih, di pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan terakhir dari bab ini, yaitu hikmah yang dapat diambil dari perbedaan pendapat para ulama dan bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena berbagai macam sebab yang sudah kita pelajari. Setidaknya, bagi umat Islam di era saat ini atau generasi-generasi selanjutnya, ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil dari fenomena perbedaan pendapat di kalangan para ulama, atau kita sebut dengan hikmah yang dapat diambil dari hal tersebut. Hikmah yang dapat kita ambil dari perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih diantaranya adalah yang pertama, kemudahan dan kelapangan serta rahmat bagi umat Islam. Beragam pendapat yang disampaikan oleh para ulama tentang macam-macam masalah itu dapat menjadi kemudahan bagi umat Islam dalam memilih pendapat yang sesuai dan yang paling pas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Suatu masalah hukum atau suatu masalah fikih itu pasti sangat terkait dengan kondisi sosiokultural suatu masyarakat.
Dan para ulama pun yang berijtihad untuk menjawab persoalan fikih tersebut itu juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi atau sudut pandang sosiokultural di masyarakat tersebut. Sehingga berbagai macam pendapat para ulama tentang berbagai masalah itu dapat memberikan kemudahan dan kelapangan bagi umat Islam di suatu daerah. Bisa jadi di suatu daerah pendapat mazhab Hanafi itu cocok untuk dipakai. Dan di suatu daerah lain itu adalah pendapat mazhab Syafi'i yang cocok untuk dipakai. Tentu, pendapat-pendapat tersebut harus sesuai dengan dalil-dalil syara'. Misalkan, contohnya, di dalam mazhab Syafi'i diharuskan bersuci atau berwudu menggunakan minimal 2 kulah air. Pendapat ini berkembang di Mesir karena memang di sana terdapat banyak sumber air dan juga sungai. Tetapi, pendapat ini tidak populer di daerah Baghdad, Irak, karena memang di sana sangat sulit untuk menemukan air pada saat itu. Dan konon katanya, 1 liter air itu lebih mahal daripada 1 liter minyak. Sehingga, madhab yang berkembang di daerah Baghdad itu tidak mengharuskan berwudu atau bersuci menggunakan minimal 2 kulah air. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kemudahan yang didapatkan dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di mana itu merupakan realisasi dari salah satu prinsip dari fikih, yaitu menghilangkan kesusahan dan kesempitan. Hikmah yang kedua yaitu adalah kekayaan intelektual di kalangan umat Islam. Hasil yang paling berharga dari perbedaan pendapat di kalangan ulama dan usaha keras dari setiap mazhab di dalam menelurkan pendapat yang benar, yaitu adalah adanya kekayaan intelektual yang diwariskan kepada umat ini. Satu ulama menghasilkan ijtihad, ulama lain menghasilkan ijtihad yang berbeda, ulama yang lain lagi menghasilkan ijtihad yang berbeda lagi, tergantung dengan kondisi dan sosiokultural masyarakat. Sehingga berbagai macam ijtihad dari para ulama itu merupakan kekayaan intelektual di kalangan umat Islam yang akan diwariskan kepada generasi umat Islam selanjutnya, baik itu di bidang fikih, bidang hadis, usul fikih, bahasa Arab, dan lain-lain. Hikmah yang selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu dorongan atau motivasi yang kuat untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi ilmiah. Hikmah yang dapat terus diambil dari perbedaan pendapat para ulama dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan umat adalah motivasi dan kerja keras para ulama dalam mengembangkan keilmuan, sehingga hal ini perlu dilanjutkan oleh para generasi selanjutnya dengan berbagai metodologi dan berbagai disiplin ilmu. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu mencari satu hadis itu dengan perjuangan yang sangat berat. Kemudian menggunakan hadis itu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fikih. Itu dengan usaha yang tidak main-main ya. Harus menghafal berbagai macam hadis, harus belajar dengan banyak guru, harus menguasai berbagai bidang ilmu. Yang dapat kita lihat adalah besarnya motivasi mereka di dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, para generasi umat Islam saat ini atau yang akan datang harus melanjutkan usaha mereka di dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi keilmuan. Misalkan mungkin di dalam kitab fikih terdahulu kita sulit menemukan bagaimana hukum fikihnya transplantasi organ di dalam dunia kedokteran, karena memang pada saat itu teknologi kedokteran tidak berkembang sehebat pada masa ini, dan ilmu pengetahuan itu semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Para generasi umat Islam saat ini atau yang di masa akan datang itu harus kembali melanjutkan usaha ulama terdahulu di dalam berijtihad tentang hukum transplantasi organ, memadukan dalil-dalil syara' dengan disiplin ilmu medis modern. Nah, itu sesuatu inovasi yang baru di dalam fikih modern. Selanjutnya, bagaimana sikap dari seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat atau perbedaan mazhab? Yang pertama adalah mengambil manfaat dari kekayaan fikih yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu, baik dalam fatwa-fatwa mereka, ijtihad-ijtihad mereka, metodologi yang mereka susun, tafsir atau penjelasan Al-Quran yang mereka tulis, dan juga syarah-syarah hadis yang sudah mereka sampaikan.
Semoga dengan apa yang mereka tulis di dalam karya mereka itu memberikan kita manfaat dalam merumuskan fikih modern atau fikih di generasi setelah kita. Yang kedua adalah menghormati pribadi para ulama, menghormati karya dan ijtihad mereka, serta berusaha memaklumi dan memaafkan jika ijtihad mereka terjadi kesalahan. Kita harus memahami, para ulama terdahulu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka adalah para penuntut ilmu yang sangat rajin. Mereka sudah berusaha keras di dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan, dalam berijtihad, mereka tidak sembarangan. Mereka harus menghafal ratusan hadis, harus menguasai banyak bidang ilmu, harus berguru dengan puluhan bahkan ratusan orang guru, hingga bisa menghasilkan karya yang sangat sedemikian hebat. Sikap kita adalah menghormati karya dan ijtihad mereka. Bahkan, jika seandainya kita menemukan satu kesalahan di dalam ijtihad mereka, kita harus memaklumi dan memaafkan hal tersebut. Bisa jadi, ijtihad yang sudah mereka keluarkan di masa lalu itu adalah ijtihad yang terbaik di era itu dan sangat sesuai dengan apa yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Dan mereka tentunya menghasilkan ijtihad itu dalam kondisi yang sangat terbatas. Tidak seperti pada masa ini di mana ilmu pengetahuan sudah sangat didukung dengan teknologi digital. Kita mudah mencari puluhan hadis atau ratusan hadis, sedangkan pada zaman dahulu para ulama sangat sulit untuk menemukan satu hadis pun. Sehingga apa yang sudah mereka hasilkan itu mungkin saja merupakan ijtihad terbaik yang sudah mereka pikirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mujtahid yang sudah berijtihad, jika ijtihadnya benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi jika ijtihadnya salah, dia tetap akan mendapatkan 1 pahala. Sehingga kita harus tetap menghormati dan menghargai karya ijtihad ulama-ulama terdahulu. Sikap yang ketiga adalah mendahulukan dalil-dalil sahih, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, dibandingkan pendapat-pendapat pribadi jika terjadi pertentangan. Dalam suatu kondisi atau dalam suatu permasalahan, terkadang ada pertentangan antara dalil-dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dengan apa yang diucapkan oleh pribadi atau personal seseorang. Hingga jika itu terjadi, maka kita harus lebih mendahulukan atau mengedepankan dalil-dalil yang sahih baik di dalam Al-Quran atau hadis Nabi dibandingkan dengan pendapat-pendapat pribadi seseorang. Sikap selanjutnya yaitu adalah bersikap dengan akhlak yang dicontohkan oleh para ulama saat menghadapi perbedaan pendapat, yaitu dengan mengedepankan sikap toleransi, prasangka yang baik, saling menghormati dan menghargai, serta saling mengingatkan kepada kebaikan. Perbedaan pendapat itu bukan hanya ditemukan pada saat ini ya, tetapi di era sahabat dan di era para ulama terdahulu itu sudah banyak terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan madhab. Apa yang dilakukan oleh para ulama ketika menghadapi itu? Para ulama lebih banyak mengedepankan sikap toleransi, berprasangka baik, saling menghormati dan menghargai, serta saling mengingatkan kepada kebaikan. Itu yang dicontohkan oleh para ulama. Sungguh suatu sikap atau akhlak yang sangat baik yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita lihat bahwa para ulama madhab itu bukan orang yang tidak saling mengenal. Mereka adalah orang yang saling mengenal dan sangat dekat. Misalkan, Imam Malik, pendiri madhab Maliki, itu adalah guru langsung dari Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah guru langsung dari Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Perbedaan pandangan antara murid dan guru itu tidak lantas membuat mereka menjadi saling mencerca, saling mencaci maki, saling mengejek. Tidak. Mereka lebih mengutamakan adab dan akhlak yang baik kepada gurunya. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, mereka tetap saling menghormati dan saling menghargai. Meskipun pandangan fikihnya berbeda, meskipun pandangan madhabnya berbeda. Kita lihat contohnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan di dalam sholat subuh. Tetapi
Pada satu kondisi, Imam Syafi'i meninggalkan kunut saat sholat subuh. Kapan? Yaitu pada saat beliau mengunjungi dan berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan beliau sholat di masjid Imam Abu Hanifah. Para muridnya bertanya, kenapa beliau meninggalkan kunut subuh? Kata beliau, itu adalah bentuk ta'adab atau bersikap yang baik kepada pendahulu beliau, yaitu Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, mengatakan di dalam kitabnya Man Sohal Hadis Fahuwa Madhabi, bahwa siapa yang menggunakan hadis sahih itu adalah merupakan madhab beliau. Itu adalah sikap bagaimana beliau menghargai orang lain yang berbeda pandangan dengan beliau, tetapi juga menggunakan hadis yang sahih. Bukan berarti beliau tidak memahami hadis sahih, tidak. Tetapi itu sebagai bentuk bagaimana beliau menghargai orang-orang yang berada di luar mazhab beliau, tetapi juga menggunakan hadis yang sahih. Demikian tadi adalah bagaimana sikap kita atau sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pandangan. Jangan sampai perbedaan pandangan, perbedaan madhab itu menjadi sumber atau penyebab perpecahan di antara umat Islam. Demikian pembelajaran kita hari ini di bab yang ketiga, yaitu perbedaan madhab. Semoga apa yang sudah kita pelajari di 3 pertemuan terakhir bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah ilal liqa ma'assalamah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.